Robert T. Kiyosaki. Secret to be Rich Tips bersama Tung Desem Waringin. Tips ke-15. Uang adalah sebuah ide. Robert T. Kiyosaki. Zaman dahulu ketika sekelompok orang beternak ayam, mereka ingin mendapatkan ikan, maka mereka akan pergi kepada orang yang memiliki ikan sambil membawa ayamnya untuk ditukar dengan ikan. Mereka melakukan satu yang namanya barter. Kemudian ketika zaman semakin maju, mereka memakai kerang untuk alat tukar. Kemudian mereka menggunakan tembaga dan emas sebagai alat tukar. Pada akhirnya mereka menggunakan uang. Dan uang mulai menghilang dengan adanya kartu kredit dan sidik jari. Uang adalah sebuah ide. Sebagai contoh misalnya, kalau kita bawa uang rupiah kita pergi ke Uni Soviet. Dan mereka pasti tidak akan mau menerima karena mereka tidak mempunyai ide terhadap apa yang kita tunjukkan. Contoh favorit saya tentang uang adalah sebuah ide tentang cerita tentang BH. Oke, coba tes. Kalau kita beli BH, berapa harga BH obrolan? Ada yang jawab 3.000. Kemudian ada, oke lah kita bulatkan jadi 10.000. Karena biasanya yang 3.000 talinya kendur dan gampang lepas. Kemudian saya cerita, semisalnya BH tersebut dipakai oleh Pamela Anderson. Anda tahu Pamela Anderson? Bintang film seksi dari film Baywatch. Selama 10 menit, dipakai 10 menit. Kemudian BH tersebut ditandatangani dan dikasih lipstik, dicium. Dan kemudian dilelang. Apa yang jadi? Ternyata BH tersebut harganya meningkat. Bisa menjadi 10 juta rupiah. Bisa menjadi 100 juta rupiah atau bahkan 1 miliar tergantung peserta lelangnya. Nah, inilah yang namanya uang adalah sebuah ide. Dan ide datangnya dari benda di antara dua telinga kita, bukan hidung. Itulah otak kita. Ide ini diproduksi dengan cara berpikir dan berpikir adalah gratis. Dan apabila benar bahwa berpikir itu adalah gratis, maka sebaiknya kita berpikir besar. Banyak orang mengajarkan bahwa alangkah banyak kita berpikir realistis. Menurut saya ada yang meleset. Hari ini adalah milik orang-orang yang tadinya dianggap tidak realistis. Seperti terbang dengan pesawat. Kemudian handphone, tenaga nuklir, televisi yang begitu tipisnya sehingga bisa digulung. Kaca yang bisa membersihkan diri sendiri. Perpustakaan yang ada di dalam kacamata. Tidur dan ternyata dalam waktu tidur kita bisa belajar dan bisa hafal suatu hal yang sangat-sangat cepat. Masa depan ini adalah milik orang-orang yang hari ini memiliki goal yang dianggap tidak realistis, tapi mereka mempunyai alasan yang sangat kuat dan mereka mengejar goalnya tadi. Goal kita boleh tidak masuk akal, tetapi rencananya harus masuk akal. Salah satu rencana yang paling masuk akal adalah kita mempunyai pembimbing yang sudah mencapai apa yang kita inginkan atau mendekati apa yang kita inginkan. Seperti yang diceritakan oleh rekan saya Profesor Yohanes Surya, PhD, ahli fisika, yang pada waktu itu menjadi pembicara bersama saya di Semarang beberapa waktu yang lalu. Dikatakan sejak tahun 1961 sampai tahun 2004, semua pemenang Nobel Fisika adalah murid dari pemenang Nobel Fisika. Jadi disimpulkan di sini, bahwa kalau Anda pengen sukses, Anda harus belajar dari orang yang sukses. Seperti orang belajar main piano. Mereka bisa belajar sendiri, tetapi sangat lama, dan hanya menggunakan jari 11, 2 telunjuk aja, ting-tong, 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 dan suaranya tidak enak. Tapi mereka juga bisa mencurahkan uang dan waktu untuk masuk kelas dengan seorang pengajar yang sudah bisa main piano, maka mereka akan belajar lebih cepat dan akhirnya bisa memainkan piano dengan baik. Apabila kita kepingin kaya, kita harus masuk kelas, mencurahkan uang, waktu, serta konsentrasi kita untuk belajar dari orang-orang yang sudah melakukan. Ini akan mempercepat daripada kita coba-coba sendiri.